Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di video pembelajaran interaktif kali ini. Di era digital seperti sekarang ini, pembelajaran dan ujian online sudah jadi makanan kita sehari-hari. Tapi pernah nggak sih kepikiran bagaimana caranya kampus memastikan ujian online tetap jujur dan adil tanpa ada pengawas di samping kita? Nah, hari ini kita akan mengupas tuntas sebuah teknologi keren bernama Automated Online Proctoring. Yuk kita bahas! Nah, apa sih Automated Online Proctoring itu? Secara ringkas, ini adalah sistem pengawasan ujian berbasis kecerdasan buatan atau AI yang memantau mahasiswa secara otomatis selama ujian daring berlangsung tanpa kehadiran pengawas manusia secara langsung. Jika dibedah, kata automate berarti sistem bekerja otomatis tanpa operator manusia yang aktif memantau. Kemudian online berarti ujian yang dilakukan melalui internet dari mana saja, dan proctoring adalah proses pengawasannya untuk memastikan integritas ujian tersebut. Sistem ini biasanya digunakan pada ujian tengah semester, ujian akhir, sertifikasi, hingga tes masuk daring. Penggunaannya pun sangat luas, mulai dari universitas, lembaga profesi, hingga platform e-learning global seperti Coursera dan edX. Selama ujian, sistem akan memantau wajah, mata, gerakan tubuh, layar komputer, suara sekitar, hingga aktivitas keyboard kita. Sebelum kita bahas cara kerjanya, perlu kita ketahui bahwa sistem pengawasan online itu ada 3 jenis. Pertama, live proctoring, di mana pengawas manusia memantau langsung lewat kamera video selama ujian. Ini personal tapi biayanya cukup mahal dan kurang scalable. Yang kedua, recorded proctoring, yaitu ujian direkam seluruhnya lalu ditinjau manual setelah ujian selesai. Dan yang ketiga adalah automated proctoring, di mana AI memantau dan menganalisis secara real time tanpa manusia. Jenis ketiga inilah yang paling efisien dan scalable untuk institusi besar. Lalu, bagaimana sistem otomatis ini bekerja? Prosesnya terdiri dari 5 tahapan terstruktur. Tahap pertama adalah verifikasi identitas, di mana kita diminta mengambil foto wajah dan KTM sebelum ujian dimulai. Tahap kedua adalah pemindahan lingkungan, di mana kamera akan merekam kondisi ruangan di sekitar kita. Tahap ketiga, monitoring real time, di mana AI mulai memantau wajah, mata, dan layar secara terus-menerus. Tahap keempat adalah deteksi anomali, di mana sistem otomatis menandai jika ada perilaku yang mencurigakan. Dan tahap kelima adalah laporan hasil berupa laporan lengkap yang langsung dikirimkan kepada dosen. Semua proses ini didukung oleh teknologi utama yang sangat canggih. Ada pengenalan wajah untuk mencocokkan identitas, eye tracking untuk melacak arah pandangan mata agar tidak melihat bahan lain di luar layar, pemantauan layar untuk merekam aktivitas komputer agar kita tidak membuka tab atau aplikasi lain, serta analisis audio untuk memantau suara percakapan yang tidak wajar di sekitar ruangan. Hasilnya berupa laporan otomatis yang menampilkan skor resiko kecurangan dan timeline kejadian mencurigakan. Penerapan teknologi ini membawa dampak positif yang besar bagi kita sebagai mahasiswa. Sistem ini tentunya menciptakan penilaian yang lebih adil dan merata, di mana nilai benar-benar mencerminkan kemampuan kita yang sesungguhnya. Kita juga mendapatkan fleksibilitas untuk ujian dari mana saja. Bagi institusi, teknologi ini mampu menjaga standar pengawasan yang konsisten dan melindungi reputasi akademik kampus. Angka dan fakta juga membuktikannya. Sebanyak 73% mahasiswa mengaku menjadi lebih jujur saat diawasi oleh sistem otomatis. Terjadi pula penurunan tingkat kecurangan hingga 60% setelah sistem ini diimplementasikan. Itulah mengapa per tahun 2024 sudah lebih dari 500 universitas di dunia yang mengandalkan sistem pengawasan yang mampu beroperasi penuh 24 jam seminggu ini. Nah, meskipun canggih, muncul kekhawatiran umum. Apakah privasi data kita aman? Jawabannya adalah aman. Semua rekaman video, audio, dan layar dienskripsi menggunakan standar tertinggi yaitu AES-256 sehingga tidak dapat diakses sembarangan. Aksesnya pun sangat terbatas, hanya diberikan kepada dosen mata kuliah dan staf akademik yang berwenang. Di Indonesia, penetapannya juga wajib patuh pada regulasi hukum yang ketat, yaitu Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Nomor 27 Tahun 2022. Sebagai mahasiswa, kita dilindungi oleh 5 hak utama. Kita memiliki hak informasi untuk mengetahui data apa saja yang dikumpulkan, hak persetujuan sebelum sistem diaktifkan di perangkat kita, hak akses data untuk melihat rekaman jika terjadi sengketa nilai, hak keberatan untuk mengajukan banding atas hasil penilaian AI, serta hak penghapusan data setelah masa penyimpanan atau retensinya berakhir.
Namun, perlu kita ketahui bahwa tidak ada teknologi yang sempurna. Sistem ini memang memiliki kelebihan luar biasa dalam hal pengawasan, bertenaga besar yang objektif, hemat biaya operasional, dan mampu menampung ribuan peserta sekaligus. Namun, keterbatasannya adalah sistem ini sangat bergantung pada koneksi internet yang stabil dan perangkat yang memadai. Selain itu, ada pula resiko false positif, yaitu ketika perilaku normal mahasiswa tidak sengaja ditandai sebagai kecurangan oleh AI. Sebagai kesimpulan, Automated Online Proctoring merupakan solusi teknologi yang efektif untuk menjaga kejujuran akademik di era pembelajaran digital saat ini. Sistem ini memastikan penilaian tetap adil, konsisten, dan terpercaya dengan tetap menjaga privasi mahasiswa melalui enskripsi dan regulasi hukum yang berlaku. Tapi tetap ingat bahwa teknologi bukanlah pengganti kepercayaan, melainkan alat untuk memperkuatnya. Terima kasih banyak sudah mengikuti video interaktif kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.